Satu. Halo semua, kembali lagi di catatan si jomblo. Nama saya Sam. Ada siapa lagi? Gua Abe. Aku Tria. Karen. Nah, untuk di minggu ini kita mau mencoba bahas namanya Kamus Besar Wanita. Di antara itu kita mengundang 2 bintang tamu, ada wanita karir, ada Katrina kembali di sini. Terus Halo. juga ada kita mengundang Kak Carol Wong. Selamat datang Kak Carol Wong. Selamat datang Kak Carol. Halo. Kita. Mantap. Istimewa banget nih kayak minggu ini ya. Sam, wah. Iya dong, Mantap. selalu istimewa, ya kan? Istimewa dong. Pakai hal nih istimewa. Gak boleh mewah-mewah, Be. Mewah. Nanti kesannya siap. tersiar, Be. Jadi bolehnya apa? Cukup istimewa gitu. Oke. Jadi daripada Jadi kita panjang ada lagi, topik apa nih, Sam? baru tadi gue bahas, Be. Kita kan mau bahas namanya Kamus Besar Wanita. Udah. Oh iya. Oke. Biar lebih jelas, takutnya tadi pemirsa salah fokus sama gua. Jadi ya lebih jelas aja. Itu. Oke. Jadi kata Abe, daripada kita bahasin nanti, mending kita bahas sekarang. Gimana, Be? Ayo kita bahas. Oke, siap. Yuk lanjut. Jadi kan kita mulai mengenal cewek itu kan biasa ada kode-kode, ada namanya bisa dibilang yang tidak terlihat secara langsung lah. Bener nggak, Be? Wah, bener banget. Wah, banyak banget itu kode-kodenya. Kayak rambu-rambu jalanan. Sandi Betul Morse. juga. Gimana kalau kita mulai kuliah kan dari usia yang dini, bisa dibilang remaja awal sampai bisa dibilang wanita karir lah. Kode-kode itu sama atau beda sih? Kayaknya rata-rata sama. Menurut gua sih beda harusnya ya. Bisa beda, bisa sama gitu ya. Polisi Jakarta aja beda sama polisi Surabaya. Oh Iya gitu. juga ya. Iya. Gimana kalau kita mulai ya, Be? Langsung aja kita tanya ke orang-orangnya. Mau mulai dari gua atau dari Abe? Habiskan mereka. Gimana? Mau mulai dari gua atau dari Abe nih? Gua mulai dari siapa ya? Sam dulu lah. Oke. Gue sih suka kadang bingung kalau cewek sudah mulai kata terserah. Jadi bisa dibilang kan di sini ada 4 wanita. Gimana kita mulai dari yang paling muda? Arti kata terserah tuh apa sih? Aduh. Sam, satu terserah aja udah pusing ya. Ini 4. Iya, 4 pusing gue aja, pusing banget. 4 kali terserah. Mantap. Dari rentan usia berbeda, terus dari status yang berbeda, bener nggak? Iya. Jadi mungkin pertanyaannya itu apa sih maksud terserah bagi mereka masing-masing gitu. Ya, boleh. Menurutku nih ya, sumber pertama. maksud terserah itu apa? Si cewek ini tuh pengen kalau cowoknya itu tuh ngelakuin apa yang dia mau. Jadi misalkan lagi obrolan kayak gimana, terus si cowoknya misalkan mau izin apa, nggak dibolehin tuh sama cowoknya. Terus sama cowoknya maksa tetap gitu. Akhirnya ceweknya pasti mengeluarkan kata kayak terserah gitu. Sebenarnya bukannya terserah, itu adalah jebakan untuk kalian para laki-laki. Jadi maksudnya dia adalah gitu. pokoknya lu harus ngelakuin apa yang gue mau gitu. Dan kalau misalkan cewek-cewek kan ada suka diajak makan, terus jawabnya kayak terserah. Sebenarnya kita tuh para cewek tuh pengen kalian tuh tahu makanan apa yang paling kita tuh suka. Jadi kayak kalian tuh ngajaknya ya makanan yang kita suka gitu. Jangan kalian malah ajak ke makanan ke restoran yang kayak kita tuh nggak suka makanan di situ gitu. Jadi kayak pengen kalian tuh tahu aja sendiri, nebak-nebak sendiri gitu. Jadi ceritanya kayak tebak-tebak 1 miliar ya. Wah, banyak nih ceritanya. Nah, kan Makanan sih ada banyak sih, Karen. Agak sulit. Iya. Ya tau lah, aku kan suka cilok ya guys. Oke. Be, kan tadi udah Karen. Sekarang Karen boleh nunjuk. Oh, ini barusan kode ya guys ya. Ini barusan kode ya. Ini. Tadi. Kayaknya itu bukan kode deh, bisa dibilang rahasia umum ya. Oke. Rahasia umum ya. Rahasia umum. Iya. Aku Karen nunjuk boleh siapa? nunjuk.
Ayo, Karen mau nunjuk siapa? Kan ada Aku 3 nunjuk lagi. Kak Keket deh. Oke. Definisi terserah menurut saya yang pasti nih ya. Batas Pasti, mantap. hampir mendekati akhir untuk kepada cowok nih, warning bahwa udah deh, saya nggak mau ribut. Please ngertiin saya. Simple thing-nya gitu. Jadi tolong cowok, saat wanita cewek ini berkata terserah, puter otak apa yang dia suka dan do it. Karena itu udah titik yang males berdebat lagi, tapi mau dimengerti. Kadang kan kita baru nanya, mau makan apa nih malam ini? Terserah. Lah baru nanya. Masa udah berdebat? Bener nggak? Itu titik kiamat kita, Be. Lah kan kita bingung ya, kalau gua lagi bawa mobil, terserah. Masa gua harus pikir dulu. Karena pertanyaan Dari wangsit lo, Be. Mungkin ya si AB ini pada saat awalnya ini belum mendapatkan mood dan feel yang didapatkan si ceweknya itu udah nggak enak gitu. Misal gitu ya bilang, yaudah Kat, saya jemput ya jam 4. Ternyata AB jemputnya jam 5. Oke, udah bad mood kan? Once ditanyain, yuk sayang, kita mau makan apa? Ada bener deh, oke. Dijawabnya, terserah. Yalah, nggak ada minta maaf, seolah-olah nggak ada rasa bersalah, and then nanya seperti itu, dan tidak mengerti juga nih para pria. Kalau nggak, misalkan itu loh, dia tahu hari kita tuh lagi nggak bagus. Kayak misalkan lagi ada masalah atau lagi banyak kerjaan terus stres gitu kan. Terus tiba-tiba ya gitulah, itu mempengaruhi moodnya cewek sampai akhirnya dia nggak kayak ngomong. Tapi kadang kita nggak tahu. Tiba-tiba kalian duduk bawa langsung. kita, Be. Lu aja nggak tahu, Be. Gila. Jadi di antara kalian semua gue paling nggak peka, ya udah. Yes. Sebenarnya gini, kalau saya ya di posisi seperti itu pasti bilangnya, kamu belum apa-apa udah nanya mau makan di mana? Kamu nggak nanyain kabar aku seperti apa? Kamu nggak tahu ya? Ini situasi di kantor saya lagi nggak bagus. Perhatian dikit dong. Biasanya saya selalu speak up seperti itu. Kalau kayak gitu ya, gue sadar lah. Kalau kagak sadar, drablek ya. Tolong disensor yang tadi gue ngomong. Gitu loh. Diperhatikan situasi dan kondisinya juga, Be. Nah, sekarang udah 2 wanita. Oke. Ini kita kasih kesempatan Keket deh. Keket mau lempar ke siapa? Nah, ini cewek kan? Iya. Iya. Aku mau lempar Soalnya gue banyak temuin ya. Temen-temen ke sesama gue sama bintang beda tamu. soalnya. Iya. Dia berharap kita kayak Sherlock Holmes gitu. Ini kayaknya Abe lagi kena robot. Kalau dulu, gue lagi bahas ini dulu nih. Bahas ini soal teka-teki silang kita nih. Iya dong, cewek dong. Masa cowok? Abe tolong bisa diulang. Abe tadi nge-lag sekali. Kayak Robocop tadi. Nggak denger Abe nge-lag. Abe lagi Hilang kena dia. Robocop sepertinya. Oke, kan tadi kita potong si Abe dulu deh. Biarin dia nge-freeze atau apa. Oke. Ya kan? Oke, gimana? Ini Keket lempar mau apa dulu, ke siapa? lempar ke ini kali ya, ke Carol kali ya. Definisi terserah buat aku. Yes. Buat aku tuh kalau aku sampai sudah ngucapin kata terserah, biasanya itu adalah titik di mana aku udah mencapai final untuk aku berdebat atau untuk aku ngulang lagi, ngomong lagi hal yang udah pernah aku omongin atau aku bahas. Kayak contoh simple, kayak pembahasan gini aja. Kayak suatu tempat gitu ya, suatu tempat yang aku tuh nggak suka. Dan dia tahu banget bahwa aku tuh nggak suka tempat itu karena ada bad memories atau ada sesuatu hal yang memang benar-benar bikin aku trauma atau aku memang benar-benar nggak suka karena menurut aku itu tempat nggak asik
asik atau apa. Terus pasangan aku bilang, yaudah kita ke sana atau gimana? Aku udah ngejelasin, terus aku ngejelasin lagi nih, misal, ya kan kamu nggak tahu aku nggak suka gini, maksudnya nggak ada tempat lain kah atau gimana? Tapi dia nih yang kayak ngeyel, ya udahlah kita punya ke tempat itu. Jadi kata terakhir final yang aku ucapin adalah terserah. Karena apa? Aku udah nggak mau ribut, aku udah nggak mau berdebat, aku udah males. Apa sih? Lu tuh udah tahu yang gue mau, lu tuh udah ngerti alasannya apa. Terus kamu masih buat memasakkan hal yang bener-bener bikin aku tuh nggak suka dan nggak mau gitu loh. Kan masih banyak option yang lain. Mungkin ke apa-apa, tapi kenapa mesti ke itu gitu loh. Kayak seolah-olah kamu nggak ngerti bahwa itu tuh bener-bener aku nggak suka. Kalau aku masih agak bisa menerima itu, aku masih oke, masih bisa kayak gitu. Tapi kalau yang bener-bener aku nggak suka dan nggak bisa, aku pasti ya udah serah lah kayak gitu. Udah males ngebahas, males perpanjang, males ribet. Oke. Nah kalau cowoknya iseng definisinya aja itu mah. Emang Tapi sengaja aja kadang- itu cari ribut. Enggak, tapi memang kadang ada cowok tuh yang keras kepala ya. Dia udah tahu nggak bisa, nggak mau dan nggak akan, tapi kayak apa ya, kayak berusaha, ya udahlah, ayo kan mungkin bisa berubah, mungkin bisa ini kayak gitu loh, ngerti nggak sih? Tapi kalau buat aku, kalau aku tipe ya atau iya, enggak atau enggak gitu loh, iya ya, enggak ya enggak bisa iya tapi enggak tapi iya, nggak bisa. Kalau aku udah say no sampai selamanya, kalau yes ya yes, aku tidak mungkin bisa dirubah dari no ke yes. Jadi aku tuh orangnya tuh prinsip banget. Gitu. Tapi kalau Makasih ya. pengertiannya, kalau pertanyaannya sama dengan tadi yang diajukan ke saya nih, Carol, kan dibilang kalau misal ditanya mau makan di mana, tapi jawabnya terserah. Nah, kalau itu adalah gini, sometimes aku bakalan ngomong terserah karena apa? Karena aku nggak mau aja aku keluar, kamu mesti jadi leader dong. Masa kamu mesti tanya apa-apa tanya. Itu tuh hal sepele. Makan, kamu kan ngerti. Oke. Harusnya kalau kita Ngerti. sebagai pasangan ya, kalau sebagai pasangan tuh ngerti, oh ya pasangan gue sukanya apa, mungkin bakso, mie. Orang tuh nggak mungkin cuma suka satu makanan, bener nggak? Pasti sukanya ada beberapa macam. Nggak mungkin dong, harusnya dia kalau cowok yang smart, cowok cerdas, cowok pinter, cowok pengertian sama pasangannya, dia nggak bakalan tanya mau makan apa, basi banget. Jadi dia udah tahu seorang cewek bakalan akan lebih seneng kalau cowoknya atau pasangannya itu ngebawa ke suatu tempat yang emang dia suka dan tanpa dia ngomong gitu loh. Kayak misal Punya inisiatif ya. Aku suka. Oke. Iya, aku suka Sabar banget. dulu. Sebelum Makanan kalian kok. menyerang cowok dulu nih, gua tangkis dulu jawaban kalian semua. Oke. Gua tangkis dulu nih. Bola-bolanya gua tangkis dulu. Satu. Oke. Tadi kan bilangnya kan kita yang lead. Oke. Tapi kadang kita kan mau ya kan namanya makan bareng ya, sama-sama makan. Nanti kalau gua doang, misalnya kita lead kan biasanya cenderung gua bawa ke tempat yang gua suka kadang makanan. Terus responnya ya udah. Terus ya udah dengan mukanya itu datar. Nah, terus abis itu ya kita gua harus mikir lagi. Kalau ya udah datar berarti dia nggak suka. Cari lagi, ya udah datar juga. Jadi gue harus itu teka-teki silang dulu selama 15 menit menganalisa ya udahnya itu sampai senyum gitu. Jadi kadang itu responnya ya. Terus kadang kan terserah. Nah, kita kan udah berusaha lead, tapi kadang dia ngikutinnya ya udahnya itu terserah datar gitu. Jadi kayak kita yang nge-lead tapi di sisi lain dia juga nggak mau. Jadi sebenarnya serba salah dong jadi ya. Bener nggak? Kan kalau kalian kasih kita kalian harusnya ya Hai udah para ikut aja. pria, jangan berasumsi ya. Kalau misalnya kamu sudah bingung nih, ini kira-kira suka apa enggak, tanya aja, kamu suka enggak? Udah simple thing. Nggak usah berasumsi. Yang ada malah jadinya nggak sepadan sama yang kamu udah usahain. Gitu. Nah, kalau aku beda lagi nih ya. Kalau menurut aku, tolong didengar baik-baik ya. Tolong didengar baik-baik buat para lelaki-lelaki di luar sana yang bakal aku, ya kan? Jadi gini, menurut aku, kalau laki-laki udah ngajak atau pasangan atau mungkin gebetan atau mungkin orang yang PDKT, ngajak kita keluar, ngajak kita makan, terus
menurut aku dia itu harus sudah bener-bener persiapin gitu loh. Satu, kalau aku suka sama orang nih ya, kalau aku tipe suka sama orang, aku bakalan ngelihat, oh orang ini sukanya makannya apa, terus hobinya apa, terus warna kesukaannya apa, dan itu nggak bakalan aku tanya balik ke dia pada saat aku bareng sama dia. Jadi misal someday aku ngajak dia keluar, aku bakalan ngajak kayak makan, ayo kita pergi makan yuk. Aku nggak bakalan tanya kamu mau makan apa enggak, tapi aku udah tahu nih list-listnya, dan aku bakalan ngorbanin diri aku. Misal nih, aku nggak terlalu suka makan ini, karena aku yang ngajak, aku mau pengen dia happy, otomatis aku bakalan kayak lebih meredam keinginan aku untuk pengen makan bakso, karena aku tahu pasangan aku nggak terlalu suka bakso, tapi dia sukanya makan mie gitu. Jadi aku bakalan pergi makan mie gitu loh. Karena apa? Ya gue mau bikin pasangan gue seneng gitu loh. Even gue nggak terlalu suka, tapi ya kalau pasangan gue seneng sih gue bakalan seneng. Jadi kalau cowok udah ngajak keluar terus masih pakai tanya mau makan apa, kayaknya kayaknya nggak perlu diperpanjang lagi, karena dia tidak memahami kita, dia nggak tahu maunya kita, dan dia nggak ngerti apa segala sesuatu tentang kita. Hal kecil aja masih tanya gitu loh. Tunggu, aku potong dulu. Jadi jatuhnya cowok harus jadi detektif dulu dong, ibaratnya mencari. Nah, itu dia yang gue bilang. Sherlock Holmes kita. Jadi kalau misalkan sebelum dekat pasti nyari-nyari dulu, dia sukanya apa ya kira-kira ya? Oh, dia sukanya ini, sukanya ini, sukanya ini. Banyak basa-basi aja dulu di awal Iya, PDKT. pada waktu PDKT itu kan pasti ada pembicaraan kan, pasti ada, kamu zodiaknya apa sih? Atau kalau aku sih selalu gitu ya, tiap kali aku deket sama orang baru gitu pasti aku kita kalau chat pertama kan kadang kita nggak tahu mau bahas apa, jadi aku pembahasan pasti kamu suka nggak sih makanan pedas? Kamu suka nggak sih makanan dari ini? Atau kamu sukanya makanan apa? Atau kamu tuh warna favoritnya apa sih? Kamu zodiaknya apa sih? Jadi hal-hal kecil itu aku pasti taruh di otak aku nih kalau aku suka sama orang tersebut ya. Jadi someday aku bakalan, pada waktu aku makin dekat atau aku udah jadian sama dia, aku bakalan ada pembicaraan atau hal-hal yang bakalan aku obrolin yang nggak perlu aku tanya lagi gitu loh. Karena itu tuh adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat dasar buat aku. Untuk pada waktu kita awal-awal kenal gitu. Tapi kalau udah jalan, udah pacaran, udah memang kita ini terus masih tanya, kayaknya buang-buang waktu deh. Jadi ibaratnya PDKT itu titik contekan kita untuk ibaratnya mencari informasi dong. Ya, betul. Bukan contekan lah ya, itu dilihat effortnya kamu sebagai orang yang menyukai wanita. Jadi kayak informasi. Oh, orang ini tuh bagaimana, orang ini tuh kayak ulangan lah. Jadi kisi-kisinya kita tuh PDKT tuh sebagai apa ya, buku, jadi kita bisa belajar, dan nanti pas kita udah pacaran itu ulangannya. Oke. PDKT inget kisi-kisi. Ya. Sabar Bu Guru, mau nanya lulusnya kapan ya? Ulangannya terus-terusan perasaan. Ulangan tuh kan ada banyak ujiannya. Berhentinya, Be. Daripada kita potong. Hidup belum beres gua. Daripada kita potong, masih ada satu lagi belum membahas. Ada Katria nih. Oh iya. The last but not least ya. Waduh, dari tadi heboh sekali tapi belum jawab-jawab nih kebetulan. Sebetulnya jawabannya tadi udah mewakili semua ya. Kalau aku pribadi juga aku tipikal orang gitu. Memang dari hal-hal kecil seperti makan itu aja udah memicu pertengkaran gitu kan. Tapi kadang memang benar kata Kak Carol gitu. Ada beberapa cowok yang memang dia tuh egois dan pengen memaksakan kehendaknya gitu. Kalau misalkan dia kayak nggak tahu, misalnya kita tuh alergi seafood gitu ya. Contohnya aku misalnya ada beberapa seafood kayak aku nggak suka udang gitu. Dia malah ngajakin ke situ coba. Udah tahu aku nggak suka seafood gitu. Terus dia maksa karena dia suka gitu. Jadi kayak aku cuma bisa bengong. Ya udahlah, terserah. Itu kayak udah kata-kata udah kayak udah malas lu aja gue minum. Iya, gue minum es teh lo terserah gitu. Abis itu cewek pasti bakalan merengut kan, kayak udah bad mood. Ya kalau cowoknya peka sih harusnya dia tahu ya kalau dia melakukan suatu kesalahan gitu. Makanya rata-rata sih ya kalau misalkan dari awal makan aja udah bikin ceweknya bad mood kayak gitu tuh rata-rata pasti nggak bakal panjang hubungannya gitu. Karena ya benar si cowoknya tuh nggak melakukan effort lebih untuk mengetahui si ceweknya ini
gimana, backgroundnya apa, suka enggaknya apa gitu. Tapi dia cuman mikir apa yang menurut dia kira-kira, oh misalnya makan di pinggir pantai itu bagus gitu. Dia nggak tahu kalau ceweknya tuh rentan masuk angin gitu kan ya. Dia nggak mikir. Oke. Harus bawa antangin ya jadi ya. Oke. Iya gitu. Oke, Padahal makan pinggir jalan juga sebenarnya udah cukup lah, kalaupun enak gitu, nggak usah kan. Besok-besok gue bawa kotak P3K komplit. Jadi kalau ada apa-apa udah siap. Pokoknya siap siaga. Oke pemirsa, jangan lupa ikutin gue acara gue. B, kotak P3K bawa infus, bawa insulin juga, B. Itu mah udah kayak ambulan. Mobil atau ambulan komplit. Ya nggak apa-apa, kan menjaga-jaga ya kan. Oke. Mengerti. Jadi daripada kita ulur-ulur waktu atau apa kan, daripada kelamaan, itu udah salah satu kode aja udah merembet kemana-mana. Jadi kesimpulan lumayan. kata terserah aja bisa dibilang mencakup luas sekali. Kita mungkin bahas kata-kata lain di segmen lain. Gimana, B? Jadi kita potong dulu atau apa, biar orang bertanya-tanya untuk tulis di komentar. Kira-kira mereka maunya bahas apa gitu ya. Nah, iya nih, coba deh kalian Kira-kira komen. kata apa? Sebenarnya kata dari cewek apa yang pengen tuh kalian tahu artinya gitu. Yang Gitu, pengen selain dibahas terserah ya. segala. Iya. Karena kalau ngebahas semuanya durasinya udah bisa-bisa sampai besok kayaknya. Karena wanita itu punya sejuta jawaban untuk satu pertanyaan. Tapi terakhir dong, pertanyaan terakhir dong. Kasih gue nanya dong. Gue belum nanya nih. Apa tuh? Iya, jadi nanya pertanyaan gue yang pasti simple tapi pasti bikin chapter baru nih ceritanya. Wede, Jadi gimana kalian masih semangat nggak nih jawab pertanyaan gue? Kalau pemirsa pasti semangat ya. Semangat ngebantai. Oke, siap dibantai. Gue sih lega, B. Gue nggak bakal diserang, B. Curang. Oke, pertanyaan gue cuma simpel sih. Kan kita di dunia ini ada dua ceritanya. Nggak tahu cerita siapa. Jadi ada nice guy sama bad guy. Bukan bad boy. Iya, itu. Karena yang gue tahu dan gue lihat-lihat, cewek itu lebih suka bad boy. Kalau nice guy kayak mungkin pilihan kedua kali, yang gue tahu. Kalau menurut lo orang gimana? Ke siapa gitu juga? Gitu dong. Siapa dulu? Gue mah bebas. Gue sih terserah. Kita bingung kan lo? Mungkin tadi udah dari paling muda, B. Kita dari yang paling terakhir dulu, B. Belin tuh. Gue ngeles. Oke, jadi mungkin dari siapa dulu nih? Katria. Gimana? Kan tadi the Katria last but dulu. not least. Iya, sekarang gue kasih pilihan pertama. Cowok mana ya? Kalau cewek itu memang kenapa lebih suka sama bad boy? Karena bad boy itu punya sejuta pesona yang menjerat lah ibaratnya. Taulah buaya Kalau darat. menurut Katria sendiri gimana? Iya, cewek memang lebih suka sama bad boy gitu. Bad boy itu punya sejuta pesona yang bisa bikin cewek klepek-klepek karena wanita itu kan senangnya dipuja ya. Saya dipuji segala macem, pengen disanjung, itu udah sifat alamiah gitu kan. Jadi cewek itu pasti gampang terbuai, dan yang bisa memberikan itu cuma laki-laki nakal, maksudnya ya laki-laki yang gitu. Jadi dia yang jago gombal lah ya. Jago gombal. Sementara kalau nice guy itu garing kayak crispy gitu deh, kayak keripik kentang lah ibaratnya kan, crunchy asin gitu. Jadi cewek tuh bosen gitu. Tos dong, keripik kentang. Tapi nanti biasanya pada saat titik di mana dia tahu kalau dia tuh dipermainkan, dia baru sadar, kenapa gue nggak pacaran sama yang nice guy aja gitu. Gue udah ngebuang-buang waktu gue sama bad guy gitu kan. Ya kind like that lah, itu rata-rata semuanya pasti akan seperti itu sih. Tapi katanya cewek-cewek ini nggak suka digombalin. Gimana ini kontradiksi? Jadi itu aku. Gimana nih? Kadang gini loh, Sam. Kadang gini loh, guys. Apa yang di mulut sama di hati itu beda gitu. Pengennya enggak. Padahal ya nggak mungkin lah kita nggak pengen gitu loh. Masa bilang puja gue dong, ini gue dong, enggak gitu. Pengennya sih cowok itu ngomong langsung. Walaupun sebetulnya
kata-katanya yang nggak murni benar-benar gitu kan, ada maksud dan tujuan tertentu gitu sih. Oke. Jadi salah satu ciri-ciri bad boy itu ya gombal ya. Dengar pemirsa, catat kalau bisa. Oke. Oke, berikutnya mau siapa nih? Yang ini gue kasih piala bergilirnya. Panjang nih kayaknya abis ini rentetannya. Atau mesti gue yang deskripsi sendiri? Ya lah, Bet, Gue juga tunjuk bingung lah. maksudnya gimana. Ya udah siapa? Mungkin Tunjuk dong. Karen lah. Tunjuk. Karen. Kok aku? Kok nggak boleh emang ya? Kan Karen seorang wanita. Iya. Kenapa suka apa? Lebih Bad boy, kan? memprioritaskan bad boy. Oh, Lebih Atau suka enggak? mana, Bet? sebenarnya aku Enggak lebih juga. suka yang di tengah-tengah sih, kayak gak bad Oke, boy, di cuman tengah-tengah. gak good boy juga. Berarti LEKNG dong? Atau apa? Kenapa? Yang setengah-setengah? Atau gimana? Ya, Maksudnya yang gimana nih setengah-setengah? Jadi dia bukan yang bad boy banget, cuman dia juga gak good boy banget gitu loh. Kayaknya gue tahu ciri-cirinya, Be. Orang tatoan Oke, tapi oke, tatonya tato salib. Atau tatonya Hello Kitty, oke. gimana? Anjay, itu mah melambai namanya. Pas di ini, aduh, kayak gitu. Pas dipukul anjing, kayak gitu lagi. Badan Rembo, Suara hati Hello ngebak Kitty. tiba-tiba. Muka Rembo, hatinya Hello Kitty. Oke. Tapi kalau misalkan berhubungan kenapa sih cewek tuh suka yang sama yang bad boy gitu ya, karena cowok bad boy tuh kayak apa ya? Kayak menarik perhatian aja. Jadi kayak dia tuh kayak apa ya? Kayak berbeda lah istilahnya, jadi lebih keren, terus juga apa? Kelihatannya lebih enak dilihat gitu loh, walaupun gak semua gitu sih, cuman maksudnya kayak kelihatannya lebih keren aja rata-rata beberapa. Berarti bad boy kayak ini dong, apa anak ini kan pang gitu-gitu ya? Bukan. Apa? Bukan Boy, gitu bukan. juga sih. Kalau bahasa Koreanya kan napun seki gitu kan, kata itu film-film Korea. Tahu aja lo Ben aku sekian. Iya, translate sih bad guy tulisannya. Jadi gue ingat aja. Oh iya. Oke. Jadi lebih ini dong, lebih keren gitu ya. Kalau bahasa ini, berarti kalau bahasa kerennya lebih berkarisma lah ya. Iya. Lebih berkarisma. Berarti mungkin punya jenggot gitu ya di sini ya. Sampai sini. Nanti dikiranya petua agama, Be. Enggak kan, kalau bule-bule kan pakai jenggot dari sini. Pakai punya jenggot. Itu namanya jambang, Be. Itu namanya jambang. Brewok, Be, brewok. Jambang di sini, Sen. Kurang. Iya, makanya kan jenggot. Oh iya ini benar. kan namanya Yang biasa jambang. ditarikin guru. Ya, habis seperti biasa udah jadi robot kembali ya kan? Ya. Entah mengapa ya kan? Oke. Jadi lebih sorry ya guys, gue lagi ini tag di Goa ya. Jadi ya mohon maaf dulu sebelumnya. Tapi yang pasti gue orangnya masih sama. Aku masih sama. Oke, nggak kedengeran. Oke. Hidupnya Abe kali ini lagi penuh sensor kayaknya. Oke. Jangan basa-basi lagi, lanjut ke Carol. Ayo gimana? Menurut lu kalau bad guy itu seperti ini? Cewek kenapa lebih suka ke bad guy? Aku punya ini sih, punya pemikiran yang beda ya. Mungkin untuk itu pasti ada range usia ya. Mungkin kalau untuk masih muda, masih yang belia, masih remaja, masih berpikirnya ya lebih ke bad guy. Kenapa? Karena bad guy itu punya magnet tersendiri yang bisa menarik, mempunyai daya pikat yang luar biasa yang bisa menarik perempuan untuk mendekat ke dia. Karena biasanya penampilan bad guy itu keren, penampilan bad guy itu
cuek tapi bikin greget. Ngerti nggak sih, bad guy itu biasanya bikin gitu loh. Tapi Cuek-cuek kangenin gitu ya. iya, Oke, ngeselin, bikin gemes gitu loh. Kesel tapi bikin gemes. Tapi kalau untuk sudah memasukin yang usia lebih dewasa ya, rata-rata nggak terlalu suka cowok bad guy. Mereka, para perempuan, pasti milihnya cowok yang rapi, yang kelihatan kayak eksekutif kayak gitu, kayak pengusaha, kayak ya karena mikirnya gini, bad guy itu untuk sekedar hiburan, untuk sekedar bikin kita happy sesaat. Tapi kalau untuk kedepannya bukan jaminan mutu gitu loh. Buat perempuan itu nyandarin hidupnya, nyandarin segalanya ke bad guy. Perempuan akan lebih prefer buat dia dapat pasangan yang penampilannya rapi, bersih, terus mungkin dia orangnya nggak pecicilan, mungkin bukan orang yang suka-suka clubbing, mungkin orang yang nggak suka-suka nongki cantik, atau mimican, atau ngumpul-ngumpul sama teman, tapi lebih suka sama yang udah settle hidupnya gitu ya, terus udah kerja yang benar, maksudnya ya boleh lah sekali waktu kayak pergi, tapi nggak yang bad guy, tapi yang lebih kayak penampilan eksekutif gimana sih? Pasti lebih berwibawa, dia punya wibawa yang beda sama bad guy. Kalau bad guy itu intinya kayak gue ya guys, pokoknya intinya kayak gue, lo gak usah mikir jauh-jauh. Ada di depan lo orang. iya deh be, oke. Ya, gini. Soalnya gini loh, Oke. ya kalau udah ya, Kayak sih seneng bad banget. guy, ya biasanya bad guy itu kan memang oke banget ya. Dia punya link yang banyak, link pertemanan, link tempat, link makan, link untuk kawasan apapun. Itu bikin perempuan itu nggak bosen mau ngobrol apapun sama sosok bad guy ini. Terus ngerasa kayak gila ya, kayak dunia ini dia tuh ngerti semua, kayak dia tuh dewa, kayak dia tuh komputer yang kita nanya apa, kita pengen tahu apa, dia tuh tahu semua jawabannya. Sementara kalau untuk yang good guy itu kan biasanya cenderung kayak cupu, culun, terus penampilannya gitu-gitu aja, yang bajunya mungkin yang apa ya, rapi banget, mungkin kemeja yang sampai dikancing sampai di atas ya kan, atau mungkin orangnya yang rambutnya terlalu klimis, berminyak, dikasih minyak gitu, atau kacamataan, ups. Ngerti. Pokoknya nerd banget lah intinya ya. Iya, Untung gitu. gue kacamata lagi. Ampun gue. Disinggung gue udah langsung. Tapi jangan salah, tapi kalau udah yang benar-benar cewek yang mau settle dengan suatu hubungan yang serius, cewek itu nggak suka sama bad guy loh. Dia akan carinya cowok-cowok yang kayak kamu. Karena cowok-cowok kayak kamu tuh 98% bisa dipercaya menurut yang sudah, maksudnya pemikirannya atau ininya udah dewasa kayak begitu. Karena apa? Nggak terlalu mikirin untuk kita pergi clubbing, untuk pergi buang-buang waktu yang nggak jelas. Karena pikirannya hanya kerja, cari masa depan, kumpul duit buat bisa punya segala-galanya, bisa punya nanti kita nikah sudah enak kayak gitu. Jadi kalau bad guy itu mikirnya cuman happy kan, buat fun doang gitu loh. Enaknya, happy-nya sesaat, tapi nggak untuk continue, untuk selamanya nggak. Itu sih. Oke, ngerti. Tadi diomongin jadi gue pengen ke surga langsung terbang. Dan tadi gue tahan Udah aja. punya sayap apa belum? Kalau belum, Enggak lah. Tapi pipinya udah kembang itu, Oke. udah kembang tipis. Iya. Enggak, emang ini dari dulu kayak gini kok. Iya. Emang gue bulat aja. Enggak ngembang kok, emang udah ini. Baking powdernya kebanyakan. Iya. Oke. Thank you jawabannya. Oh iya, masih ada satu lagi. Hampir lupa. The last Faktor but U ya, not Be, ya? least. Hah? Oke. Enggak lah. Faktor K. Ya, faktor kecepatan maksudnya. Oke. Oke, Gimana? kalau jawaban saya beda ya. Jadi memang punya definisi sendiri. Saya lebih suka, beda jujur lagi. lebih suka Mantap. cowok bad guy. Tapi bad guy insaf.
Oke. Oke, ini benar-benar beda banget. Waduh, Yes. ada tipe Karena ketiga. jujur, Oke, saya siap. udah mengalami, sudah coba nih antara yang bad guy, yang benar-benar sedikit nerd, antara yang Nice culun, itu udah dicoba semua dan akhirnya memutuskan Coba yang sesuai dengan semua. karakter saya adalah Drive loh. Enggak. Mungkin udah ini momen udah pernah mengalami semua bahasa lebih baiknya. Iya. Ngerti. kan jujur, Gimana biar gitu? tidak Iya, ada iya, kepalsuan di antara netizen. Enggak, tadi maksudnya lebih gaul aja. Ngerti. Soalnya kan orang Jakarta memang kita lebih gaul biasanya ya. Bukan berarti orang yang lain enggak ya. Cuman kita memang kan cenderung bahasa lebih gaul. Ya, enggak apa-apa, lanjut. Ayo. Nah, ya karena gini, karakter saya ini memang sesuatu yang harus ada orang yang memang berani lead. Which mean kalau orang yang benar-benar tipenya lebih tidak dominan dari saya, itu ya maaf, nggak ada tantangannya nih. Itu pasti bakalan bosen banget. Itu pertama. Jadi kenapa definisinya saya lebih suka cowok bad guy yang insaf, karena dia tahu gimana cara mentreatmentnya, dia tahu caranya mengeksplor seperti apa, dia tahu cari variasi, tapi dia juga udah tahu nih, udah bosen dengan ya kayak clubbing atau ngabisin uang dan yang lain. Pemikirannya harus ke masa depan dong, apalagi kalau misalnya di umur-umur yang lebih dewasa ya. Pasti kan tujuannya adalah tujuan hidup selanjutnya, bukan pada saat itu menikmati kesenangan duniawi semata. Itu. Jadi dalam tanda arti bisa dibilang kayak preman pakai sarung gitu ya? Preman insaf. Preman pakai insaf sarung ya, mah abis ya. mandi namanya. Gimana, Sam? Dulu lagi. Ya bener dong, pakai sarung dulu, Be. Kalau nggak pakai sarung, ntar malu-maluin keluarnya kan. Iya. Bukan lah. Iya. Gue sampai bingung jawabnya, Najim. Imajinasi gue udah kemana-mana, mohon maaf guys. Mohon maaf guys, sensor aja. Aku benci pikiran. Apaan sih? Ampun gue. Ya kan dia. Oke. Bang tadi juga sempat. Aduh, muka gue sampai merah semua lagi. Variasi, explore. Aduh. Merinding. Ambigu ya. Oke. Aduh. Sedikit ambigu memang, tapi gue ngerti maksudnya. Ya. Maksudnya kesini aja. Ya. Oke. Gitu. Emang lebih ini sih, lebih imajinatif dan variatif ya. Siap. Karena hidup Dua cuma top- sekali, jangan cuma satu Benar. alur aja gitu. Kamu harus punya variasi, tapi tetap di track yang sama. Gitu. Tapi sebenarnya mau lurusin ke kalian semua ya. Nice guy itu bukannya gimana ya? Kayak menurut gua sih sebagai cowok tulen ya. Nice guy itu bukan nggak bisa disamain sama nerd menurut gua. Karena itu adalah beda Oke. menurut gua ya. Soalnya nice guy itu menurut gua pilihan, juga nerd juga pilihan. Nerd itu lebih ke dia nggak mau membuka dirinya ke lingkungan banyak. Jadi dia nggak mau tahu, dia nggak mau kayak misalnya yang tadi ke clubbing dan sebagainya. Memang dia benar-benar dia bukannya nggak mau pergi ke sana karena dia cuma nggak tahu. Menurut gue sih gitu. Itu nerd. Oke. Tapi kalau nice itu dia tahu. Contohnya illegal itu di mana, mangga besar itu tempat apa, terus dan sebagainya. Ya cuman dia nggak mau ke sana. Gitu loh. Kalau menurut gue itu dua perspektif yang berbeda ya, dua pandangan yang berbeda. Tadi ya kita sama-sama tahu ya, itu tempat ini ya hiburan pasar malam. Jadi di Mangga Besar banyak kue teo sapi. Wah, enak banget sih, gila sih. Aduh, gua kangen banget. Malamnya enak kalau besar. Jadi memang Jajanan antara itu. nice guy sama nerd guy itu memang beda. Tapi dalam Iya, satu jadi nerd kelompok dia yang taunya- sama, tingkatannya nice guy itu lebih tinggi lah dibandingkan nerd guy. Oke. Gitu. Tapi secara oke. lingkupnya, kan kalau misalnya karakter orang juga dia dibagi tuh ya, di cross seperti ini. Dia lingkupnya sama nih di Ah. sini. Cuma dia mendekati dengan garis atas ini.
Tapi Jadi gue soalnya jatuhnya gue nggak kayak- mau disamain sama nerd guy nih guys. Tunggu, Gua bukan mau nerd, potong. guys. Jadi jatuhnya kalau nice guy itu bisa dibilang Curang kalau gitu. hampir jomplang sama nerd guy dong. Bisa dibilang kayak mereka segaris lurus Iya, tapi menurut- beda level gitu ya. Yes. Tapi menurut gue sih beda soalnya. Benar dari konteksnya memang beda sih. Atau memang nerd itu, nice guy itu berevolusi dari nerd. Masa gue berevolusi? Kayak Kebalik dia dong. Gua. Nerd itu Baik. berevolusi jadi nice. Nerd berubah jadi Iya, nice kan. Iya, nerd jadi nice kan. Masa gitu? Tahu sih menurut gue sih beda ya. Ya, Ya, belajar jadi lagi ya, Be. inti Kenapa? Belajar Kenapa? Belajar Oke, lagi. oke. Iya. Ini baru 2 kata loh. Bisa dibilang good guy, bad guy. Itu sama terserah. Gimana kata-kata yang lain Iya. coba ya? Iya, makanya itu kan kita kan sampai bikin kitab kan. Itu dia. Iya. Kitabnya berapa halaman kita nggak ada yang tahu, guys. Jadi biar kita sama-sama tahu, terus saya pantengin YouTube kita. Kita nanti pasti banyak mengulik di sana. Begitu, guys. Kita kulik dan dikilik, guys. Oke? Lirik dan kupas. Iya, kita kupas tuntas sampai bersih itu salak. Oke? Jadi mungkin di minggu istimewa ini kita waktu sudah ini tidak bersahabat dengan kita ya guys. Jadi kita akan lanjutkan lagi di minggu depan yang pastinya nggak kalah seru dengan minggu ini dan juga bintang tamunya juga nggak kalah istimewa daripada minggu ini. Jadi tungguin kita guys di minggu depan. See you next week. Gue lupa tutupnya. Gua Jangan diapain seperti biasa. AB, Gua Sam. gua AB, ada Sam, Gua Sam. Putri ya. Karen. dan 2 bintang tamu yang istimewa ini kita sama-sama mengucapkan sampai jumpa. Bye-bye guys. Di kesempatan jomblo berikutnya. Jangan lupa subscribe ya guys, like sama share. Like and comment.